Ya, salam buat kita semua. Ya, semoga kita diberikan kesehatan, tidak diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas dan kehidupan kita selama-lamanya. Ya, walaupun masa corona ini saya mengajak teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian untuk melakukan penelaan Alkitab atau PA. Untuk melaksanakan PA kita, mari kita terlebih dahulu angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Bapa, Allah yang masih berkenan kepada kami, Allah yang masih memberikan anugerah kepada kami, masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kami ya Tuhan. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur atas napas kehidupan ya Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami ya Bapa, atas kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami hingga kami dapat berdiri tegak pada hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan karunia yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin melaksanakan penelan Alkitab ya Bapa. Kami ingin membaca dan mendengarkan firman ya Bapa, agar itu menjadi berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah itu tumbuh di dalam hidup kami Tuhan, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang kuasai hati dan pikiran kami berdoa padamu. Amin. Salam buat kita semua, teman-teman saudara sekalian, dan semoga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Saya ambil untuk PA kita pada hari ini dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan yang 11. Saya akan membacakannya kepada teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian secara tunggal. Beginilah firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekali lagi saya tegaskan di dalam ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sungguh firman yang sangat baik untuk kita, sungguh firman yang sangat menyentuh hati kita tentang bagaimana ucapan syukur dan doa. Oleh karena itu saya mengangkat satu tema sebagai bahan pergumulan kita, sebagai bahan PA kita penelan Alkitab pada hari ini. Saya mengangkat satu tema, yaitu mendoakan. Mengapa mendoakan? Ya, pada seyogianya, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial
yang tidak lepas dari orang lain, di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk hidup dan untuk bertumbuh. Oleh karena itu pun, dalam hal berdoa, yang sebagai berdoa yang kita katakan sebagai alat berkomunikasi kepada Allah Sang Pencipta kita, sebagai napas bagi orang Kristen, doa adalah penting bagi kita. Yang dimana salah satu penyanyi rohani mengatakan doa dapat mengubah segala sesuatu. Oleh karena itu, jika kita percaya pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, harus juga kita dapat mendoakan orang lain. Baik itu musuh kita, baik itu teman kita, seperti halnya Paulus. Paulus menurut surat Filipi ini, ketika ia ada di dalam penjara, dengan kaki dan tangan yang terbelenggu. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi apa yang menunjukkan sungguh sangat mengagetkan bagi kita, yaitu yang di luar biasanya. Dari seluruh isi Filipi ini, jika kita baca seluruh isi Filipi ini, tidak pernah sekalipun Paulus mengucapkan kepada Tuhan atau ingin berkata-kata kepada Tuhan tentang kalimat-kalimat mengumpat atau kalimat memaki atau kalimat menghujat. Tidak pernah kita jumpai dalam Filipi ini. Semua ini yang dimana yang ada justru ucapan syukur yang dilakukan oleh Paulus kepada Tuhan. Bahkan Paulus, jika kita baca di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11 ini, dia mengucap syukur dan berdoa kepada orang lain. Daripada dirinya sendiri, dia lebih berdoa kepada Tuhan dan bersyukur dengan sukacita dan untuk mendoakan orang lain. Paulus selalu mendoakan mereka dengan sukacita. Juga yang padahal saat itu Paulus dibenci pada saat di jemaat Filipi itu. Ditangkap, dipukuli dan direndahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia berdoa untuk jemaat Paulus. Dia berdoa untuk orang lain tanpa memikirkan dirinya. Begitupun juga jika kita lihat kepada pemuda-pemudi saat ini. Saya ingin berkata seperti ini. Jika Paulus dapat berseperti itu, bagaimana kita pemuda saat ini yang kita sering merasakan sakit hati, yang kita sering merasa tersinggung akan perkataan, akan perbuatan seseorang, sehingga membuat kita dibenci, bahkan kita membenci, sehingga terucap kata-kata cacian, kata-kata menghujat, kata-kata menghakimi, dan banyak kata-kata yang lain yang sungguh merugikan orang lain dan diri kita juga. Yang sangat jarang kita lakukan adalah untuk mendoakan orang yang benci dan juga kita benci tersebut. Apakah kita dapat mendoakan orang yang benci dan yang kita benci dan orang yang membenci kita? Apalagi pada situasi saat ini, situasi COVID-19 ini, yang membuat kita untuk berdiam di rumah dengan belajar, bekerja, dan melakukan segala sesuatunya di rumah, sehingga membuat kita kejenuhan, kebosanan. Bahkan yang akibat dari COVID-19 ini adalah perekonomian negara semakin menurun, perekonomian rakyat semakin menurun. Apa yang menjadi ancaman dari COVID-19 ini? Sehingga dari perekonomian yang semakin menurun ini membuat orang kesulitan untuk makan. Akibatnya orang disibukkan sekarang, disibukkan untuk membela dan mengkritik pemerintahan yang tak kunjung memberi bantuan, yang membuat menjadi antar kelompok dan satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi saling menjatuhkan dan saling ribut untuk mengkritik dan juga membela pemerintah. Oleh karena itu sehingga kita lupa untuk mendoakan agar ini cepat pulih dan agar virus ini cepat pulih dan kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita menjadi lupa untuk mendoakan virus ini dan kita malah lebih asik ribut dengan orang lain. Oleh karena itu, mungkin pengantar yang dari saya, sedikit pendahuluan dari saya ini sudah dapat kita cerna, sudah dapat kita pikirkan dan dapat kita gumulkan. Saya ingin memberi bahan diskusi bagi kita. Ada 6 pertanyaan yang saya berikan dari bacaan Filipi 1 ayat 3 sampai 11 ini. Yang dimana pertanyaan yang pertama yaitu, kita lihat di dalam ayat 3 dan 4, Paulus menekankan bersyukur dan berdoa terhadap orang lain. Mengapa
Paulus bersyukur? Mengapa Paulus harus bersyukur dan berdoa untuk semua? Untuk orang lain. Mengapa Paulus harus bersyukur dan berdoa untuk orang lain? Jika kita lihat di pembandingan dari ayat Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dan Matius 7 ayat 7 sampai 8. Kita lihat Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dan Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mengapa Paulus harus bersyukur dan berdoa untuk orang lain? Dan pertanyaan saya yang kedua untuk kita gumulkan. Dalam ayat 5 ada kata persekutuanmu dalam berita Injil. Persekutuanmu dalam berita Injil. Apa sebenarnya maknanya jika kita membacanya dari kitab Yudas 1 ayat 3, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan dari Markus 16 ayat 15 sampai 16. Apa yang menjadi maksud dari kata persekutuanmu dalam berita Injil? Jika kita lihat membacanya dari Yudas 1 ayat 3, Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, dalam ayat 10 juga ada kata memilih apa yang baik. Sebenarnya apa maknanya jika kita membaca dari Efesus 5 ayat 5 sampai 8, Amsal 1 ayat 7, Galatia 5 ayat 17 sampai 19, ditambah dengan 25 sampai 26. Apa sebenarnya makna dari memilih apa yang baik dari ayat 10 tersebut? Pertanyaan saya yang kelima adalah pertanyaan saya yang keempat untuk kita gumulkan adalah bagaimana pendapat saudara? Bagaimana pendapat kita jika ada orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak mau mendoakan orang lain yang membenci dirinya ataupun yang dibencinya? Apa pendapat saudara jika ada orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak mau mendoakan orang lain yang membenci dirinya? Boleh kita gumulkan dan kita jawab masing-masing. Di ayat 5 dikatakan di pertanyaan saya yang kelima, saya ingin berpertanyaan adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita mau untuk mendoakan orang yang membenci kita atau yang kita benci? Apa alasannya? Pertanyaan saya ulang, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mendoakan orang yang membenci kita atau yang kita benci? Apa alasannya? Apa yang menjadi alasannya kita mau mendoakan orang yang membenci atau yang dibenci kita? Apakah kita mau mendoakan orang yang membenci atau yang kita benci tersebut? Berikan alasan saudara. Di nomor yang ke-6 yang saya berikan adalah apa yang saudara dapatkan setelah kita melakukan PA ini sebagai refleksian diri. Tolong saudara jawab dan gumulkan apabila perlu di dalam kolom komentar ini, komentar YouTube ini. Apa yang sebenarnya yang saudara dapatkan setelah kita melakukan PA ini sebagai refleksian diri untuk PA ini? Apa yang dapatkan untuk diri saudara? Oleh karena itu, marilah semoga kita tetap semangat. Ayat pertanyaan saya yang ke-6 tersebut dapat kita gumulkan dan dapat kita jawab menurut diri kita sendiri, menurut panggilan kita sendiri. Ada 6 pertanyaan yang saya berikan. Oleh karena itu, untuk menutup PA kita pada hari ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kasih, sumber kemuliaan bagi kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kasih setiamu pada kami. Engkau masih memberikan kekuatan kami pada hari ini Tuhan, untuk melakukan PA kami pada hari ini, untuk mendengarkan dan juga membaca firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah ini menjadi pedoman bagi hidup kami, dan biarkanlah ini dapat bertumbuh dan berakar dan berbuah dalam diri kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau selalu mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami selalu mendoakan orang lain ya Bapa. Biarkan kami orang menjadi pemaaf ya Tuhan, bukan orang yang pembenci ya Bapa. Biarkan kami menjadi makhluk sosial yang sungguh-sungguh ya Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami hanya sebatas ciptaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk ujangan hikmat yang Kau berikan pada kami firman ini ya Bapa. Semoga ini menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.